Ada berita terkini bagi teman-teman operator semuanya, baik lembaga formal maupun non formal, yaitu rilisnya aplikasi Dapodik versi 2025C. Nah, di sini ada yang diperbarui, jadi bagi teman-teman semuanya bisa segera unduh saja dan lakukan pet untuk pembaruan Dapodik di 2025 semester genap ini ya. Nah, untuk pembaruannya ada apa saja? Di sini ada perbaikan validasi penghitungan wakil kepala sekolah. Ini pastinya terkait jam mengajar ya. Kemudian ada validasi PKL untuk kelas 13 bagi SMK. Dan yang terakhir ada isian NPWP PTK menjadi 16 digit. Yang sebelumnya masih 15 digit aja ya teman-teman. Ini terkait nanti untuk dana BOSP atau masuknya ke pajak ya. Nah, ada pertanyaan, apakah wajib untuk operator Dapodik di PKBM ini melakukan PET atau pembaruan versi ini? Dan apakah penting juga karena di sini untuk pembaruannya atau perbaikannya hanya untuk lembaga formal. Nah, bagi teman-teman semuanya, harap disimak baik-baik video ini hingga selesai supaya tidak salah paham dan pastinya untuk pembaruannya di sini ditujukan untuk semua ya, baik lembaga formal maupun non formal. Jadi simak terus video ini hingga selesai supaya teman-teman nanti paham apa yang kita perbarui ya. Oke, langsung saja kita bahas untuk cara install Dapodik di versi 2025C ini. Yuk. Oke, dari sini kita langsung saja unduh dahulu. Untuk unduhannya bisa klik link di sini ya. Kita unduh saja. Di sini ada linknya patch untuk semua jenjang di sini ya. Kita klik yang ini saja atau yang bawah link 2 juga boleh ya. Oke, kita simpan di aplikasi kita tempat penyimpanan. Oke, sudah terunduh ya teman-teman. Oke, setelah ini kita langsung saja. Di sini masih versi B ya. Kita langsung logout aja. Kemudian kita close dahulu. Langsung saja kita install ya teman-teman. Klik kanan, run administrator. Nah, kalau ada seperti ini kita klik saja more info, kemudian run away ya teman-teman. Kita klik yes. Maka proses instalasi akan berjalan. Kita klik lanjut. Saya setuju, lanjut, pasang. Kita tunggu sampai selesai untuk cara patchnya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita klik saja selesai, kemudian kita langsung masuk ke aplikasinya. Nah, kita langsung ketikkan saja di sini localhost ya teman-teman. Kita langsung masuk. Di sini apabila tampilannya sudah seperti ini, kita bisa lakukan Ctrl F5 ya untuk mereload. Nah, apabila sudah, kita klik masuk. Nah, apabila sudah masuk seperti ini dan berubah versinya, apa yang harus kita lakukan? Otomatis di sini patch kita berhasil ya. Kita langkah selanjutnya adalah melakukan tarik data. Seperti biasa, kita melakukan validasi terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik. Di sini kita validasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan percepat ya teman-teman supaya lebih cepat. Nanti saya on kan lagi kalau sudah siap untuk tarik data ya. Oke, apabila sudah seperti ini, kita langsung masuk ke menu tarik data. Kita klik ya. Kita sambil menunggu alurnya, jangan sampai lupa. Jadi setelah patch, kita langsung lakukan tarik data. Jangan edit dahulu supaya nanti data referensinya bisa masuk dahulu dari server pusat ke lokal kita ya. Oke, apabila sudah seperti ini, kita bisa lakukan tarik data. Kita tunggu prosesnya hingga tarik data berhasil ya teman-teman. Nanti setelah selesai tarik data, kita akan cek untuk pembaruannya ya. Kita percepat supaya lebih cepat ya teman-teman. Oke, apabila sudah tampilan seperti ini, berarti tarik data kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita cek saja apa yang mengalami perubahan di sini ya. Apabila sudah, kita untuk poinnya tadi ada masalah NIK ya, khususnya di lembaga PKBM ini tidak terlalu signifikan, tetapi di sini harus kita perbarui karena saat sinkronisasi supaya tidak ada terdeteksi referensi masih memakai prefil lama. Dan di sini kita melakukan perbaikan yang nomor 3
3 ini ya teman-teman, ada perbaikan NPWP PTK menjadi 16 digit yang mana sebelumnya hanya 15 digit. Kita cek saja di Dapodik ya. Kita masuk GTK, kemudian kita cek di Tendik, boleh guru boleh ya. Nah, kita langsung saja cek di salah satu PTK apakah menunya ini nanti menjadi 16 digit atau masih 15 digit dan seperti apa tampilannya ya. Nah, ini teman-teman, untuk NPWP sudah tidak ada garis bawah sebanyak untuk kolom isian 15 digit ya. Di sini bisa diisikan sebanyak 16 digit yaitu NIK masing-masing PTK, dan ini semua PTK ya teman-teman. Jadi isikan saja NIK masing-masing PTK karena sudah ada aturannya terkait NPWP 16 digit ini. Semua orang atau semua masyarakat sudah memiliki NPWP yang langsung menggunakan NIK-nya. Jadi ada dua model untuk kartu NPWP itu sendiri, 15 digit atau NIK ya. Itu. Dan nama wajib pajaknya otomatis sama dengan nama PTK-nya yang ada di KK ya. Oke teman-teman, untuk pembaruannya untuk di versi 2025C ini khususnya untuk lembaga PKBM mungkin hanya perubahan pada NPWP saja. Tetapi untuk selanjutnya saya akan juga bahas masalah Dapodik untuk kedepannya. Tentang apa saja, tunggu saja ya untuk update video terbarunya. Jadi bagi yang belum subscribe, pastikan teman-teman sudah subscribe ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi supaya selalu mendapatkan informasi atau notif kalau saat saya upload video supaya tidak tertinggal ya teman-teman. Dan di sini saya juga memberikan sebuah informasi. Di sini saya ada link ya teman-teman, pada klik di sini nanti teman-teman silakan aja bisa akses yaitu portal Sobat Dikmas. Di sini apabila teman-teman ingin menggunakan beberapa fitur yang saya sediakan pada portal Sobat Dikmas, di sini sudah ada pedoman satuan pendidikan sebagai teman-teman bisa untuk acuan apa yang teman-teman butuhkan mulai dari dana BOSP hingga yang lainnya. Dan di sini juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya, terutama di lembaga non formal PKBM ataupun SKB. Tetapi di sini teman-teman bisa traktir ambil kopi dulu untuk bisa mendapatkan aplikasi ini ya. Seikhlasnya saja teman-teman, murah meriah. Sekali mendapatkan bisa dipakai seterusnya selama kebijakan belum berubah ya. Dan di sini ada juga link ID, teman-teman bisa coba cek. Barangkali ini untuk teman-teman lembaga PAUD. Di sini saya membuka kelas privat ya. Teman-teman bisa mengikuti kelas pendampingan Satpen apabila teman-teman ingin mengikuti kelas member ya. Dan di sini teman-teman bisa akses. Barangkali di sini ada yang teman-teman butuhkan, terutama di lembaga PAUD ada panduan-panduan atau materi, ataupun di sini ada buku-buku ya menjadi materi yang ada di lembaga PAUD. Barangkali di sini bisa dimanfaatkan teman-teman semuanya ya. Dan di sini juga ada apa ini ya, produk digital yang bisa teman-teman manfaatkan dan intinya murah meriah ya, mumpung ada promo loh teman-teman di sini ya. Oke, mungkin itu dulu. Apabila ada yang ditanyakan bisa tanya pada kolom komentar. Kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.